Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifad wal istifad wal hasanah termasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala syari'ati wa a'udati lahu wa thawabi subhanahu wa ta'ala wa ta'ala min ta'ala min ta'ala min ta'ala fatan barikan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa anhu ma'ana ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim maratan lam yabqa min dhunubihi dharatun. Masih pembahasan di dalam bab yang ketiga, yaitu menjelaskan perihal fadilahnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kemarin udah kita sama-sama kita simak salah satu faedahnya fadilah atau keutamaannya Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya dikatakan Allah Ta'ala bersumpah. Apa isi sumpahnya Allah Ta'ala? La yusama ismuhu, tidak disebut, tidak dibacakan namanya ala saqamin, kepada atas orang yang lagi sakit, ila syafa, kecuali Allah kasih kesembuhan. Makanya kalau orang yang bacaannya masih kurang, baca kitab yang belajarnya masih kurang, melihat orang baca bismillah orang sakit biasanya tambahkan Ustaz, Kiai, Habib, karena punya umi lagi sakit, karena punya anak sakit, jadi bacain Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini Arab, tidak benar. Saya anggap pengalaman baca kitabnya masih kurang jauh, masih kurang. Karena ente bayangin, seandainya hal tersebut nggak dibenarkan, berarti namanya Allah Ta'ala nggak punya besaran sama sekali. Nggak punya kebesaran. Ente punya kenalan jenderal di jalanan ditilang, ente foto polisi. Saya mesti keluarganya Pak Anu bintang 2, disuruh jalan. Disuruh jalan. Lah masa Allah kalah hebat sama si jenderal? Kata Syaikhul Jilani, kalau nama Allah beda lagi kasarnya, beda kelasnya. Ini nggak ngomongin zatnya Allah Ta'ala, belum bicara sampai ke zatnya Allah Ta'ala, baru namanya. Ini Allah Ta'ala bersumpah, nama aku nggak disebut, nggak dibacakan kepada orang yang sakit, kecuali Allah sembuhkan, kecuali diberi kesembuhan sama Allah. Wala yusamma ismu ala syai'in illa dan gak disebut namanya Allah Ta'ala di atas sesuatu kecuali Allah kasih keberkahan. Jadi sunahin mau minum aja bismillah. Kalau ada orang yang alim, ada orang yang soleh, kadang-kadang kita minta air, kita tafakkur aja. Berharap banyaknya mendapatkan kebaikan dari bacaannya orang yang soleh. Bacaan bismillah, bacaan yang lain.
Karena secara husnudzon, secara baik sangka, lidahnya orang-orang yang soleh ini insya Allah nggak pernah dipakai buat ngucapin hal-hal yang nggak diridhoi sama Allah, hal-hal yang nggak bagus. Lidahnya kerjaannya baca zikir, kerjaannya ngajarin orang, nasihatin orang. Jadi mudah-mudahan secara tafakur dan secara penuh harapan, di saat kita minta didoakan entah itu airnya, entah itu palanya, entah apa, pokoknya apapun. Berharap banyak dapat barokah, berharap bisa mendapatkan banyaknya keberkahan yang mungkin nggak kita miliki, yang mungkin nggak kita miliki. Bahkan sampai dikatakan di dalam isi sumpahnya Allah Ta'ala, wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala jannah. Dan barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dia bakal masuk surga. Kenapa kok bisa masuk surga? Yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya udah jelasin. Enggak heran orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kekhusyukan, kalau dia mati masuk surga, enggak heran. Karena kenapa? Tanpa dia sadari, dia selalu menyertakan Allah Ta'ala di dalam setiap halnya yang dia lakukan. Karena kalimat basmalah kalau diartinya, saya ulang lagi biar ingat. Kalimat basmalah kalau diartikan dengan nama Allah. Kemarin saya tanya, kalau andaikan saya katakan dengan korek ini, dengan pisau ini, kemudian saya nggak terus kalimat dengan pisau ini, kemudian saya bingung apa paham? Bingung kan? Apa yang dengan pisau ini? Ya dengan pisau ini saya potong apel, dengan pisau ini saya potong sayuran dan lain-lain sebagainya. Dengan korek ini saya gunakan nyalain kompor. Dan ini dengan nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Apanya dengan nama Allah? Ya saya minum dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dengan nama Allah. Dia sertakan Allah waktu dia minum. Dia makan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia makan dia sertakan Allah. Dan fungsi huruf ba di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim memang seperti itu. Bil-musahabati ma'ad-tabarruk, untuk mengharapkan, meminta penyertaan Allah Ta'ala di dalam amaliyahnya kita, serta mengharap keberkahan dari apa yang kita berbuat, dari apa yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita minum sama apa namanya disertai Allah Ta'ala. Kita bawa Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Kita sertakan Allah di dalam amaliyah minumnya kita, biar air yang kita minum bawa barokah. Makanya dulu ini ada cerita Masya Allah, ajaib, lucu juga. Ada seorang guru ngajarin masalah perihal bismillah nih ke santri-santri. Ada seorang murid, Masya Allah, apa yang keluar dari mulut gurunya, diyakinin tanpa syak sedikit pun, tanpa keraguan. Kata gurunya, apapun yang mustahil dilakukan, kalau mau dilakukan dengan diawali membaca bismillah, ini nggak jadi mustahil. Pada suatu ketika, ini murid mau hadir ke madrasah gurunya. Kebetulan rumahnya dia dengan madrasah gurunya itu
dihalangi, dibatasi dengan sungai. Pada umumnya setiap hari ada tukang ketek di situ. Ada tukang. Jadi kalau dia mau ke madrasah dibayar diseberangi kendaraannya. Pada suatu ketika, waktu ini murid, ini santri kepengen hadir ke madrasah gurunya, subhanallah, ini gak ada ketek sama sekali. Akhirnya diingat pelajaran yang dibahas sama gurunya, bab Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah, Bismillah, ane seberangin di lautan tanpa ketek. Ajib. Ini udah telat soalnya nih. Nyebrang, Bismillahirrahmanirrahim. Diseberangin ke lautan, di jalan di atas air. Akhirnya sampai di madrasah gurunya. Udah dalam keadaan telat. Guru nanya, ini mana kok biasanya tepat waktu? Hari telat ada apa? Ceritain. Ya saya tadi mau ke sini, tiba-tiba subhanallah hari ini nggak ada sama sekali internet getek ini nggak ada. Terus gimana? Saya ingat pelajaran ini. Saya baca Bismillah, saya seberangin ke sungai, saya jalan di atas air. Gurunya heran, yang benar itu. Iya. Ya. Gurunya mikir terus, percaya nggak percaya. Nah jadi guru yang percaya. Akhirnya pulang gurunya ngetes, niatnya ngetes. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain nyebrangin sungai. Subhanallah. Gurunya nyemplung. Muridnya berhasil. Lalu muridnya dia yakin dengan yakin waktu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dia yakin Allah Ta'ala bantu dia. Dia yakin Allah Ta'ala bersama dengan dia. Paham gak? Karena kalau udah sama Allah, apa hal yang gak mungkin buat kita jadi mungkin. Ini ilmu akidah, ini ilmu tauhid. Makanya lucu nih kalau orang belajar tauhid, keluar pertanyaannya sering pertanyaan ini jadi pertanyaan yang suka jadi bahan candaan. Antara ayam sama telur duluan mana? Antara ayam sama telur duluan mana? Jawabannya dari yang sebelah sini jawabannya mana? Ayam. Dari sini telur. Perang dalam ayam sama telur duluan mana? Ayam. Yang ini telur. Saya tanya balik. Ayam lahir dari mana? Telur keluar dari mana? Ayam. Jadi yang mana yang duluan? Ayo, gimana yang duluan? Ente mau bahas itu sampai hari kiamat. Pengetahuan ente dan kedikjayaan ente itu, puasa ente punya batasan. Ente debatin, kenapa jadi perdebatan? Karena ente anggap ini nggak logik, nggak masuk akal. Nah, nggak terima sama akal. Kalau ente bilang telur duluan, terus yang keluarin telur siapa? Ayam. Berarti ayam duluan. Nah, ayam lahirnya dari mana? Asal muasal dari telur. Buat kita mustahil, nggak mungkin itu. Paham? Tapi jawaban yang cerdas seperti apa? Kamu itu nggak pernah ikut andil di dalam menciptakan itu ayam sama telur. Sedikit pun andil kamu nggak ada. Yang punya andil di dalam menciptakan itu 100% cuma Allah Ta'ala. Paham nggak? Terjadi perdebatan itu karena pengetahuan kita punya batasan, akal kita punya batasan. Tapi bagi Allah Ta'ala, Allah nggak ada batasan. Jangan masalah ayam lahir dari telur. Kalau ayam keluar dari batu gimana?
Jadi ribut lagi ente. Paham nggak? Tapi nyatanya di Quran Allah Ta'ala pernah cerita, pernah kasih bukti kalau nggak salah ingat itu di zaman Nabi Allah Ibrahim ada ontak lahir dari batu. Allah ciptain ontak dari batu. Ini memutuskan logika manusia. Mau kasih lihat kuasanya Allah. Kelapa mengandung air. Ini air maksudnya dari mana? Itu akal manusia nggak mampu bikin. Paham? Makanya kita disuruh yakin secara mutlak sama Allah Ta'ala. Nah, ngasah yakinnya ini yang sulit. Kok bisa tuh murid lebih hebat dari gurunya? Loh, gak heran. Jangan kita vonis gurunya kalah mangkong sama muridnya. Oh enggak. Maka dari itu orang dikasih tahu sama baginda Nabi sebuah hal kewajiban untuk menyampaikan apa yang kamu tahu untuk orang lain, kepada orang lain. Itu wajib balik ani walau ayat. Kenapa? Sampai dipuji sama Nabi, Nadarallahu imra'an sami'a minni hadithan. Allah bakal menjadikan wajahnya seseorang itu terang benderang. Siapa itu orang yang Allah jadikan wajahnya terang benderang? Yang mendengar satu ilmu dari kami, kata baginda Nabi, kemudian disampaikan ke orang lain. Farubba muballighin au amina sami'. Karena boleh jadi orang yang nanti ente sampaikan ilmu, kayak saya contohnya lagi nyampein ilmu, boleh jadi nih antum ini Allah kasih pemahaman yang lebih dalam daripada saya yang nyampein itu ilmu. Makanya Allah kasih ganjaran orang yang nyampein ilmu, Allah bakal bikin wajahnya terang benderang. Karena ada manfaat dan faedah yang amat besar. Contohnya kayak tadi, guru ngajarin bismillah, muridnya ngapain bisa jalan di atas air, begitu gurunya yang ngapain, gurunya malah kecelam. Gurunya malah kecebur. Karena ini udah ada terjadi selisih paham dan yakin dari si penyampai dengan yang disampaikan. Yang dengar yang disampaikan, bismillah, yakin. Oh, itu berani, itu keluar dari bang, terus ini bisa terjawab, bismillah, yakin. Lah yakinnya dia sama ente itu beda, takarannya, tahapannya beda itu. Paham ya? Dan di saat orang berarti kan, di saat orang mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu dari orang yang menyampaikan kepada dia, kemudian dia mendapatkan pemahaman yang lebih dari orang yang menyampaikan ilmu kepada dia, berarti kan besok akan mendatangkan, membuahkan manfaat yang lebih besar lagi daripada yang menyampaikan. Saya sampaikan ke antum ini ilmu bismillah. Ternyata antum dapat pemahaman yang lebih dalam dari saya, dari Allah Ta'ala. Otomatis wujudnya saya sama antum besok itu bakal lebih manfaat antum buat orang banyak daripada saya. Paham ya? Ngerti? Jadi ngerti ya? Jadi itu salah satu faedahnya bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Kemudian disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim satu kali saja, kata dia, lam yabqa min dzunubihi dzarratun, maka dosanya nggak bakalan ada yang tersisa di dalam diri dia walaupun satu biji, kata Nabi
walaupun sebesar biji atom. Maksudnya dosa kecil. Maksudnya dosa. Orang ucap Bismillahirrahmanirrahim, ya ampunin dosanya mau dosa-dosa kecil diampunin sama Allah. Nggak ada yang tersisa tuh walaupun kecil, walaupun sebesar biji atom. Nah di sini ada cerita, ada hikayat Masya Allah yang pernah dialami langsung sama Imam Bishr al-Hafi bin Wali besar, orang soleh besar Masya Allah. Diceritakan Imam Bishr al-Hafi pernah waktu jalan gak sengaja nemuin kertas yang ada tulisan Bismillah. Ya hampir ya. Wa kana ma'ahu salah satu darahim. Kebetulan di kantongnya dia punya duit mengga-mengganya. Ya. Punya duit 3 dirham. Katanya dia waktu itu cuma segitu yang dia punya. Tuh hari cuma punya duit 3 dirham. Karena takdimnya ini Imam Bishr al-Hafi dengan kalimat basmalah, dia pakai ini 3 dirham dihabisin buat beli minyak wangi. Bayangin. Nah dipikirin orang rumah minyak wangi. Kalau kita mikir-mikir itu, kalau kita ketemu maju udah bagus, cakep bagus, udah merasa hebat gitu. Kalau Imam Bishr al-Hafi nggak kayak gitu. Punya berani. Tadi itu minyak wangi. Nih minyak wangi habisin 3 dirham. Dibeli minyak wangi buat apa? Diwangiin. Cuma buat wangiin tuh kertas yang ada tulisan Bismillah dong. Setelah diwangiin itu tulisan, dikasih wewangian sama beliau, taruh di tempat yang tinggi. Kalau kita sudah hebat Masya Allah. Yasin kita riba. Kalau Imam Bishr al-Hafi tetap potongan kertas ada Bismillah doang, bukan Yasin nih, diangkat. Kalau kita Yasinan kita taruh di Yasin, taruh bawah, benar nggak? Betul nggak gitu? Kitab maulid, kitab zikir, kitab wirid, suara boy aja lagi. Wain ta'zim hukum, mana ta'zim, penghormatannya mana buat Allah Ta'ala. Akhirnya dialami sama Imam Bishr al-Hafi, barokah perjuangannya beliau, upayanya beliau. Fanudiya fi sirrihi, dia dengar suara, dengar suara aja di dalam keadaan sirnya. Dengar suara berbunyi menyatakan kama tayyabta ismana lana tayyabna ismak, sebagaimana engkau harumkan nama kami maka kami akan mengharumkan nama kamu. Ajib. Makanya aneh kadang-kadang kalau lagi sholat Jumat ini paling ribet, paling gedek ada orang bagi-bagi di selebaran, di seputar akhir, bagi selebaran. Kenapa ada gedek? Bukan isinya, bikinan yang ribet. Yang aneh ribet dia agak pikir tuh, habis ini kasih ke orang agak nggak dibuang, taruh. Habis sholat Jumat banyak dulu nih dari zaman Nabi dari sini, masjid Jajang nih. Ini orang ini tanggung jawab dari akhirat. Ya, pasti tahu. Ngapar ambil deh. Ya itu ada bakat. Ada kerjaan tambahan tuh ada jadinya. Ya Allah. Kasih tahu dulu ilmunya ke orang-orang
biar dia bisa menghargai kertas yang isinya ilmu, baru bagi. Paham nggak? Kalau orang kita itu sakti-sakti, sadis-sadis, masya Allah. Jangan kalau bawa lagi majelis, lagi maulid, lagi yasinan, lagi sambil ngerokok lagi oke. Sambil ngerokok gila. Aneh adabnya. Nabi sendiri ngomong, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang pernah dibawa nabi-nabi terdahulu. Itu nabi terdahulu datang bawa akhlak. Lah ini satu orang tugasnya menyempurnakan akhlak yang dibawa nabi sebelumnya. Berarti harusnya kualitas akhlak adabnya kita, etikanya kita melebihi akhlaknya kaum nabi terdahulu. Benar nggak harusnya begitu? Jangan sampai orang tahlilan tegur, kasih tahu. Kalau pas lagi tahlilan ada yasinan di siampet, di tempat siampet itu yasinan ngabrak di bawah, nggak ada yang angkat, ente maju. Cara bertanya, ini ada kan orang non muslim yang melakukan hal tersebut, marah kan? Buku tahlilannya itu tinggal di bawah orang muslim, marah kan? Terus kalau yang begitu nggak marah gitu, lucu jadinya. Amin. Artinya, kita dengar dalam hikmah kayak gini, ya amalin. Oh, dapat ilmu. Amalin. Kalau ilmu bila amal kasyajar bila tamal, ilmu tanpa diamalkan kayak pohon tak berbuah. Kalau ilmu bila amal batil, kata Syekh Habib Umar. Syekh Habib Umar ini mungkin kalamnya Imam Abdurrahman As-Segaf. Ilmu tanpa diamalkan jadi batil. Jadi kebatilan itu. Sebuah kebatilan adalah ilmu yang tak diamalkan, itu kebatilan. Nanti bayangin nih, gak usah seJakarta deh, seklender nih, seperumnas, orang Islamnya ngamalin ilmu semua. Jadinya kayak gimana? Istimewa. Tanazzalu fiha al-barakah. Bakal banyak tuh turun berkah di sini. Masya Allah. Indah banget tuh. Rumah, indah. Kampung rumah paling itu. Kayak contoh di Tenggoro. Masuk kampung Tenggoro kan, masya Allah. Hafid Qurannya enggak itu. Kecil-kecil udah pegang Quran, masya Allah. Di Brunei kecil-kecil pegang handphone. Tenggoro kecil pegang Quran. Satu kampung, masya Allah. Asam maghrib udah pada ngaji gerakin, azan, masjid. Indah tuh kayak gitu. Gak ada apa-apa ceritanya bagaimana waktu COVID ada yang korban kagak di sana. Itu korban. Lah corona mah buat siapa? Gagal aku di sana. Ya mungkin di Indonesia banyak tempat-tempat kayak gitu yang kita nggak tahu. Ajib kan? Barokah insyaallah. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wazan. Orang kalau udah tahu itu enggak diamal, besok Allah azab dia sebelum penyembah berhala Allah azab. Jadi la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kataba bismillah fajawada tanziman lillahi. Coba ente bayangin. Ini lebih dahsyat lagi, bukan cuma menemu robekan kertas yang ada bismillahnya nih. Barang siapa yang nulis bismillahirrahmanirrahim fajawada. Siapa yang nulis bismillahirrahmanirrahim kemudian
dibagus-bagusin tulisannya. Ta'ziman lillah, karena mengagungkan Allah Ta'ala. Dibikin kaligrafi, bukan karena kekeren-kerenan ya, karena dicinta, karena diagungin Allah Ta'ala. Ditulis. Apa kata baginda Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allah ampunin dosa dia yang udah lalu sama yang akan dibuat. Nulis tuh, tulis bismi. Makanya aneh kalau ingat nih mau baca gini, masya Allah ya orang dulu kita ajar TPA, TPQ gitu ya, belajar menulis, belajar kaligrafi, gitu ya. Masya Allah kita kecil udah bisa nulis bismillah. Melihat tulisan teman bagus, wah keseneng bagus juga. Ya, itu. Sampai diajarin lagi sama baginda Nabi. Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda rahman. Kalau seandainya salah satu dari kalian ingin menulis bismillahirrahmanirrahim, kasih mat tuh. Kasih mat waktu kalimat ar-Rahman. Kasih mat, panjangin ar-Rahman. Jadi di atas mim itu dikasih apa namanya kayak fathah cuma tegak kayak alif. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Wajib, Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama' bil kawakib. Kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menghiasi langit ini dengan bintang-bintang. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril, dan Allah hiasi malaikat-malaikatnya dengan wujudnya malaikat Jibril. Wa zayyana al-jannata bil huri wal busur, dan Allah hiasi surga itu dengan dihuni oleh bidadari dan istana-istana. Wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah hiasi nabi-nabi dengan wujudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyama bi yaumil jum'ati, dan Allah percantik, Allah hiasi hari-hari yang ada dengan adanya hari Jumat. Wa zayyana al-layaliya bi lailatul qadar, dan Allah berindah, Allah hiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan Allah hiasi bulan-bulan yang ada dengan bulan Ramadan. Wa zayyana al-masajid bil Ka'bah, dan Allah hiasi masjid-masjid yang ada dengan adanya Ka'bah. Wa zayyana al-kutuba bil Qur'an, dan Allah hiasi kitab-kitab yang ada itu semua dengan Al-Quran. Injil, Zabur, Taurat dihiasi sama Allah dengan Al-Quran. Wa zayyana al-Qur'ana, dan Allah hiasi Quran itu sendiri bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah. Jadi bismillah ini perhiasannya Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar. Kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah catat namanya, dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang abror. Orang-orang abror. Apa itu orang-orang abror? Shadiqin. Orang-orang yang siddiq, yang tulus. Wa qurriha minal kufri wan nifaq, dan Allah jaga dia daripada kekufuran dan kemunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, diajarin sama baginda Nabi SAW, idza qumtum, kalau ente mau bangun, duduk kita bangun, fabulu, maka ucapkanlah oleh kalian
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna an-nasa itabdabukum yamna'uhumul malaku an dzalik. Kalau ente lakukan itu, maka niscaya Allah akan memberi kepercayaan kepada salah satu malaikatnya untuk menjaga mulut-mulut orang yang akan menggibahi kalian. Jadi kalau malas diomongin orang, amalin kayak gitu kata Nabi. Gimana sih, gimana nih kita nih kalau mau nggak diomongin orang, biar orang ngomongin kita nih. Nabi Rasulullah ngajarin kalau ente mau bangun, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bangun di jalan. Insya Allah Allah kirim tuh malaikat. Salah satu malaikatnya Allah kasih kepercayaan buat jagain kita, buat nahan tuh hindari orang yang mau ngibahin kita. Paham? Emang digibahin saya nggak kepek apa buat kita, cuma sumpah kayak kalau dengar kan begitu. Ya buat ngejaga ya kayaknya. Maka Rasulullah SAW idza jalastu majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kamu ingin duduk di satu majelis, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna ma fa'ala dzalika wa qala Allahu bihi malakan yamna'uhu minal ghibah hatta la yaghtabukum. Maka sesungguhnya barang siapa yang melakukan hal tersebut, kata Nabi, mengamalkan hal tersebut, maka Allah akan mewakilkan, mempercayai salah satu malaikatnya untuk menjaga mereka daripada ghibah. Itu dijaga. Nanti kalau dulu pada kali Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, itu sendiri dijaga mulutnya sama Allah. Biar nggak ngibahin orang. Ya. Dan untuk malaikat yang jagain juga, atau Allah jagain orang-orang biar nggak jaga tapirnya, biar nggak ngomongin itu. Paham? Ini masya Allah. Itu salah satu fadilahnya. Ada orang tiap hari Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ini Bismillah. Bismillah. Ini perempuan, istri, suaminya hebat. Suaminya kebetulan orang fasik, agak fasik sedikit. Lagi enoknya tanya, kenapa sih dia baca Bismillah? Apa Bismillah? Itu tuh Bismillah. Ada surah Al-Ayat itu Bismillah. Yang minum ada yang dari Bismillah. Pegalan dengarnya, hatinya ada kusut nih, lagi. Karena di saat aku baca Bismillah, Allah janjikan akan mengamani apapun yang aku lakukan, dan hidup aku dikasih aman oleh Allah. Kita semati, lakinya kasih minum dari kasih racun, dan tahu laki sadis banget. Ininya berani. Bismillahirrahmanirrahim. Tungguin sejam 2 jam sehari balik sama teman. Tanya efek. Tadi sumpahnya Allah kan. Tapi ingat bukan dites kayak gitu. Kalau minum bensin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum bensin. Jangan. Entar minggu. Paham ya? Ini kunci dari Nabi SAW. Dan nanya, enggak ada yang nanya kan? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Ada yang nanya? Enggak.
benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.